Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang haid. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan darah haid itu? Jawabannya, yang dimaksud darah haid itu adalah darah yang keluar mengalir dari alat vital atau kemaluan wanita dalam keadaan yang sehat dan tidak karena melahirkan atau keguguran atau pecahnya selaput darah. 2. Waktu mulai haid. Pertanyaannya, kapankah seorang wanita mulai haid datang? Jawab, menurut ulama bahwa wanita yang kedatangan tamu atau permulaan haid adalah apabila usianya mencapai 9 tahun lebih. Jadi apabila ada wanita belum mencapai usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu bukan namanya darah haid, tetapi darah penyakit, dan itu perlu diperiksakan ke dokter terdekat. 3. Larangan wanita haid. Pertanyaannya, adakah larangan bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid itu? Jawab, ada, sedangkan larangan-larangan bagi wanita yang lagi datang bulan atau haid adalah: A. Tidak boleh mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sunat. B. Tidak boleh berpuasa, baik wajib atau sunat. C. Tidak boleh mengerjakan tawaf. D. Tidak boleh masuk ke dalam masjid dengan segala bentuk. E. Tidak boleh membaca Al-Quran. 4. Darah haid. Pertanyaannya, bagaimanakah bila kain yang kita kenakan terkena darah haid? Jawabannya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah ditanya seperti itu, kemudian beliau menjawab, siramlah dengan menggunakan air dan sambil dikerok dan digosok dengan kuku sampai benar-benar hilang bekas darah itu, kemudian baru dicuci bersih. 5. Haid tidak normal. Pertanyaannya, bagi wanita yang datang bulannya tidak normal, baik itu disebabkan karena penggunaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok, apakah kewajiban dan larangannya yang mesti diperhatikan? Jawab, pertama, yang wajib diperhatikan adalah waktu keluarnya darah dalam setiap bulannya. Apabila keluarnya darah itu masih batas-batas ketentuan yang lazim bagi wanita, maka masih dianggap darah haid. Contohnya, si A biasanya haid tidak lebih dari 6 hari, tetapi setelah memakai alat-alat kontrasepsi datang bulannya berlangsung lebih cepat atau bahkan lebih lama, maka hal itu belum menjadi masalah. Sedangkan yang menjadi masalah itu jika masa haidnya itu telah melebihi kelaziman yang berlalu. Misalnya telah melebihi dari 15 hari, maka dari selisih waktu itu harus mulai dihitung setelah memasuki masa suci. Tetapi jika kita sudah meyakini bahwa masa sucinya itu mulai berlaku 1 minggu setelah datangnya haid, maka keyakinan harus dipegang, dan dengan begitu harus menjalankan semua kewajiban, yakni setelah masa 7 hari setelah datangnya haid. Sedangkan untuk memastikan keluarnya darah yang tidak normal tadi, apakah itu termasuk darah haid dan darah penyakit yang diakibatkan dari ketidakcocokan atau efek samping menggunakan alat-alat kontrasepsi KB, alangkah baiknya bila diperiksakan ke dokter yang mengetahui hal itu. Tetapi yang lebih jelas bahwa darah haid dan darah penyakit itu tidak sama, airnya keruh dan berwarna kehitam-hitaman, dan baunya tidak enak atau busuk. Jadi bila sudah diyakini bahwa
yang keluar itu darah haid, maka ia tidak wajib mengerjakan sholat, puasa, dan lainnya. Tetapi bila mengerjakan yang keluar darah selain darah haid, maka ia pun harus mengerjakan sholat, mengerjakan yang lainnya. Namun bila masih keluar, cukup dibersihkan dengan air, tidak lagi mandi junub. Jika bila akan mengerjakan sholat, cukup hanya berwudu. Tetapi bila masih ragu-ragu, alangkah baiknya bila dibersihkan dulu darahnya dengan air, setelah itu menggunakan pembalut supaya rapi, lalu berwudu dan baru mengadakan sholat. 6. Masa haid dan masa bersuci. Pertanyaannya, berapakah lamanya masa haid dan masa bersucinya? Jawab, di mana masa haid wanita paling cepat minimal berlangsung selama sehari semalam dan paling lama atau maksimal setengah bulan 15 hari. Sedangkan yang normalnya itu 1 minggu dan itu datang setiap sebulan sekali. Kemudian masa suci haid itu umumnya selama 26 hari atau 25 hari, dan itu tergantung dari kebiasaan wanita yang mengalami haid. 7. Wanita haid bertakbiran. Pertanyaannya, bolehkah wanita haid mengikuti takbiran? Jawab, boleh, karena tidak ada larangan bagi wanita sedangkan haid mengikuti takbiran. Sedangkan yang dilarang bagi wanita yang sedang haid itu namanya hanya membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran serta berdiam di masjid. Jadi takbiran itu sifatnya mengagungkan asma Allah, dan apabila takbiran itu tidak dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan pelaksanaannya pun tidak di dalam masjid, maka wanita yang sedang haid boleh mengikuti takbiran. Tetapi bila pelaksanaan takbiran itu di dalam masjid, wanita tersebut boleh juga ikut takbiran asalkan mengambil tempat di luar masjid. 8. Istri haid. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh seorang suami apabila istrinya sedang haid? Jawab, istri yang sedang haid alangkah baiknya memakai kain pembungkus dan menutupinya dengan rapat serta erat sekali agar tidak sampai kemana-mana darah haidnya, dan suami hanya menjamah apa yang ada di luar penutup saja. 9. Bergaul dengan istri haid. Pertanyaannya, apakah hukumnya apabila terjadi persetubuhan dalam keadaan istri masa haid? Jawab, hukum atau sanksi yang melakukan persetubuhan pada saat istri sedang haid adalah dengan membayar kafarat, yakni bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Itu juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW mengenai lelaki yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, muttafaqun alaih. Maka dari itu hukumannya wajib untuk bersedekah apabila seseorang menggauli istrinya yang sedang haid. 10. Wanita haid memotong kuku atau rambut. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan wanita yang sedang haid memotong kuku atau rambut? Tidak boleh selama dalam keadaan haid. Tidak boleh membuang apapun anggota tubuhnya atau memotong kuku dan rambut, karena bagian-bagian itu mempunyai hak untuk suci. Itu juga harus dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, di bawah setiap rambut terdapat janabat, maka basuhlah rambut itu dan bersihlah kulit. Jadi dari hadis di atas dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong rambut atau membiarkan rambutnya jatuh, karena rambut
terdapat janabat, maka harus hati-hati bila menyisir rambutnya agar tidak rontok. Tetapi bila rambutnya yang rontok harus dikumpulkan, itu ikut disucikan apabila dalam mandi junub. 11. Nifas. Pertanyaannya, berapakah lamanya wanita nifas melahirkan atau keguguran harus menunggu sampai suci dan wajib untuk sholat? Jawab, lamanya wanita nifas itu paling sedikit sehari semalam dan paling lama 60 hari, tetapi normalnya selama 40 hari. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, para wanita di masa Rasulullah SAW menanti berakhirnya nifas sampai 40 hari. Tetapi bila darah masih saja keluar setelah 40 hari, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter, sebab itu bukan lagi darah nifas tetapi darah penyakit. Jadi wanita nifas sudah 40 hari tidak keluar darah, maka dia menjadi suci dan wajib mandi. Setelah bersuci barulah mengerjakan sholat ataupun puasa. 12. Wanita nifas. Pertanyaannya, berapakah lamanya wanita nifas harus menanti sampai suci? Jawab, Rasulullah SAW pernah ditanya hal yang serupa, lalu beliau menjawab, menunggu hingga 40 hari, kecuali kalau sebelum itu sudah suci. Jadi wanita nifas itu lamanya 40 hari dan itu merupakan batas maksimal, tetapi bila sebelum 40 hari sudah bersuci atau tidak keluar darah, maka wajib bagi wanita untuk mandi dan melakukan sholat. 13. Nifas melahirkan dan keguguran. Pertanyaannya, apakah larangan wanita yang sedang nifas, baik itu melahirkan atau keguguran? Adapun larangan wanita yang sedang nifas adalah mengerjakan sholat, baik wajib atau sunnah, berpuasa, baik wajib atau sunnah, membaca, menyentuh Al-Quran, masuk ke dalam masjid dengan segala aktivitas, melakukan tawaf, melakukan aktivitas seks. Tetapi bila sekedar membaca bismillah, salawat, berdoa, bukan hanya ayat Al-Quran, maka tidak dilarang, atau membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekalipun kalimat itu berasal dari Al-Quran, tetapi tidak dilarang. 14. Istihadah. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan istihadah? Jawab, yang dimaksud dengan istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari kemaluan wanita selain darah haid dan darah nifas, lalu keluarnya air tidak teratur, warnanya seperti darah biasa. Sedangkan menurut hadis Rasulullah SAW bahwa darah istihadah itu keluar akibat dari gangguan pada otot atau saraf dalam vagina. Kemudian wanita yang mengalami istihadah haruslah mengerjakan sholat sebagaimana biasa, tidak usah mandi junub. Hal itu juga dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, apabila itu darah haid maka warnanya kehitaman. Jika dalam keadaan begitu, maka janganlah kamu sholat, tetapi kalau warnanya lain, maka berwudulah kamu dan kerjakanlah sholat, karena darah itu akibat dari gangguan pada saraf. 15. Ciri-ciri darah istihadah. Pertanyaannya, apakah ciri-ciri khusus darah istihadah? Adapun ciri-ciri darah istihadah adalah darah yang keluar dari ukuran masa haid minimal terpendek, tetapi juga melebihi dari ukuran masa haid terpanjang. Darah yang keluar kurang dari masa nifas minimal juga melebihi dari ukuran dari masa nifas maksimal. Darah yang keluar melebihi dari ukuran kebiasaan haid dan nifas normal atau paling lama masa sucinya. Kata Imam Ahmad sebagai ulama Hanifiyah, termasuk darah yang keluar dari wanita hamil yang diakibatkan dari penyumbatan pada mulut rahim, keluarnya tidak teratur.
16. Keringanan sholat ketika istihadah. Pertanyaannya, apakah wanita yang mengalami istihadah itu mendapat keringanan meninggalkan sholat sebagaimana keringanan yang diberikan pada ia yang sedang haid? Jawab, di mana wanita yang mengalami istihadah tidak mendapatkan keringanan sholat sebagaimana wanita yang mengalami haid karena statusnya bukan dalam keadaan kotor. Kemudian istri Rasulullah SAW bernama Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari Fatimah binti Aisyah Abi Hubaisi menghadap kepada Nabi Muhammad SAW meminta fatwa dengan berkata, aku mengalami istihadah yang berkepanjangan hingga tak kunjung suci, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Setelah mendapat pertanyaan begitu, langsung saja Rasulullah SAW menjawab, tinggalkanlah sholat pada hari-hari haidmu, dirikanlah sholat sekalipun darah menetes di atas tikar. Jadi hadis itu dijelaskan bahwa wanita mengalami istihadah harus mengerjakan sholat meskipun darah tetap keluar tidak kunjung henti. Kondisi yang seperti itu merupakan darurat dan sholatnya tidak batal serta sah untuk dikerjakan.